Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Cindy Saresta Meliani dari Pendidikan Bisnis 2018. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi Statistika Ekonomi dari mata kuliah Statistika Ekonomi 1. Nah, jadi hari ini kita akan bahas agendanya itu adalah satu, distribusi frekuensi, lalu ada histogram poligon dan juga kurva Ogive, lalu ada ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Soalnya itu adalah nilai akhir ujian mata kuliah Statistik Ekonomi dari 30 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE di sebuah kota, dicatat dalam tabel berikut. Nah, ini adalah data nilai akhir ujian mahasiswanya. Ada 73, 69, 63, 74, dan seterusnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus menghitung banyaknya kelas dulu. Nah, kita udah tahu nih, datanya itu ada 30, berarti N-nya itu adalah 30. Lalu kita masukin ke rumus banyaknya kelas, yaitu 1 ditambah 3,322 log N. Ini rumusnya nih, harus diingat ya teman-teman. Lalu kita hitunglah 1 ditambah 3,322 log 30 karena N-nya itu ada 30. 1 ditambah 4,90 jadinya adalah 5,90. Nah, itu kita bulatkan saja menjadi 6. Setelah kita menghitung banyaknya kelas, kita menghitung range-nya. Nah, cara menghitung range-nya itu adalah data tertinggi dikurang data terendah. Nah, ini dapat dari mana sih data terendah dan data tertingginya ini? Dapat dari, nah, data ini, angka ini, kita urutkanlah dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, lalu kita hitunglah untuk mencari range-nya. Data paling tingginya ada 98, dikurang data terendahnya ada 58, jadi 98 dikurang 58 sama dengan 40. Setelah kita mencari range, kita mencari interval kelas. Nah, caranya itu, rumus yang harus kalian ingat itu adalah R per K atau range per banyaknya kelas. Jadi 40 dibagi 6. Oke, kita close dulu. Nah, 40 dibagi 6 adalah 6,66667. Kita bulatkanlah menjadi 6,6. Nah, kita masukinlah ke tabel. Banyaknya kelas kan ada 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya kelas ke-nya itu ada 6. Lalu intervalnya itu adalah 6,6. Jadi 58 ditambah 6,6 sama dengan 64,6 gitu. Nah, caranya frekuensinya itu adalah dari angka ini kita urutkan lalu kita hitunglah yang sekiranya berada di interval ini. Nah, intervalnya 58,64,6. Nah, frekuensinya setelah kita hitung ternyata ada 6 frekuensi. Nah, itulah kenapa dapat frekuensinya. Setelah itu kita menghitung distribusi frekuensi relatif. Nah, cara menghitungnya itu sama seperti distribusi frekuensi. Bedanya adalah kita mencari relatifnya. Relatifnya ini dapat dari mana sih? Nah, frekuensi relatif ini dapat dari frekuensi per jumlah frekuensi dikali 100%. Nah, bikinlah di sini berarti 6 dibagi 30 dikali 100. Nah, hasilnya 20. Jadilah frekuensi relatifnya adalah 20%. Begitu seterusnya. Nah, ini kita bulatkan nih seperti yang kedua ini nih. 16,66667. Nah, kita bulatkan saja menjadi 17%. Hasilnya jadi 100%. Nah, kita selanjutnya mencari nilai tengah atau median. Cara mencarinya itu adalah ini ada keterangannya di sini. 58 ditambah 64,6 berarti data interval ini ditambah dibagi 2. Dapatlah 61,3. Itu adalah nilai tengahnya. Jadi interval ini dijumlah aja lalu dibagi 2. Nah, itu dapatlah nilai tengahnya. Oke? Mudah kan? Mudah sekali. Nah, kita cari nilai tepi kelas nih. Nah, caranya tepi kelas itu gimana sih? Nah, caranya itu adalah, nah, di sini ada keterangannya, teman-teman. 57,9 ini didapat dari ini.
batas kelas bawah 58 dikurangin 0,1. Oke. Jadinya 57,9. Ditambah 58. 58 ini tentu dapat dari ini, interval batas kelas bawahnya. 58 dijumlah deh. Lalu dibagi 2, hasilnya adalah 57,95. Gitu caranya. Mudah kan? Mudah sekali. Jadi caranya batas kelas bawah dikurangi 0,1 lalu ditambah dengan batas kelas bawahnya lalu dibagi dengan 2. Hasilnya tepi atas. Iya benar. Selanjutnya adalah nyari frekuensi kumulatif. Nah, cara nyari frekuensi kumulatif ini ada dua jenis. Ada kurang dari dan ada lebih dari. Caranya itu gimana sih? Caranya itu adalah menghitung jumlah frekuensinya. Kalau kurang dari itu dari 0 dulu. Berarti 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 6. 6 ini dapat dari mana? 6 ini dapat dari frekuensi di atasnya. 6. Lalu kita hitunglah 6 ditambah 5. 5 ini dari mana? Frekuensi di atasnya. 5 jadilah 11. Nah, kebalikannya dari lebih dari. Kalau lebih dari itu adalah dari data tertingginya atau jumlah frekuensinya dulu. Berarti 30 dikurang 0 sama dengan 30. Lalu 30 dikurang 6. 6 ini dapat dari frekuensi atasnya. Dapatlah 24. Begitu seterusnya, oke? Mudah kan? Mudah sekali. Ini hanya menghitung dan mengurangi jumlah frekuensinya saja. Selanjutnya, histogram. Nah, histogram ini didapat dari histogram ini grafik ya. Dia adalah grafik batang, oke. Jadi intervalnya ini 57,95. Ini dapat dari mana ya 57,95? Nah, kita balik lagi. Ini adalah tepi atasnya. Oke. Ini adalah tepi atasnya yaitu 57,95. Oke. Jadi ini dari tepi atasnya nih. Nah, ini 64,65 dapat dari mana? 64,65 itu didapat dari 64,6 ditambah 0,05. Nah, gitu caranya untuk dapetin histogramnya. Frekuensinya 6. Berarti disinilah 57,95 sampai 64,65. Frekuensinya 6. Gitu. Jadi ini dari nilai tepi atas sampai dari nilai tepi atas sampai nilai tepi bawah. Nah, itulah jadinya histogram. Gampang kan? Nah, selanjutnya adalah poligon. Ini adalah grafik garis. Nah, cara ngitungnya gimana? Kita hitunglah dari nilai tengahnya. Nah, nilai tengah dapat dari mana? Oke, kita baliklah ke data sebelumnya. Nah, ini nilai tengahnya. Nilai tengah atau median yang ada di sini kita masukkan ke dalam grafik poligonnya. Jadi 61,3 frekuensinya 6, 68 frekuensinya 5. Nah, 6,36 benar, 68 ada 5 benar. Nah, gitu cara menghitung, cara membuat grafik poligon. Mudah kan? Nah, selanjutnya ada kurva Ogif. Nah, kurva Ogif ini adalah kurva yang terjadi karena adanya frekuensi kumulatif. Nah, intervalnya 58 sampai 64,6. Tepi kelasnya tadi 57,95. Frekuensi kurang darinya berapa? Lebih darinya berapa? Oke. Jadi yang ini, grafik yang warna orange ini itu adalah frekuensi kurang dari. Oke, sementara frekuensi yang warna pink ini, nah itu adalah frekuensi lebih dari. Nah, jadi kurva Ogif itu ada dua, ada kurang dari dan lebih dari, seperti frekuensi kumulatif. Kalau yang ke atas ini kurang dari, kalau yang ke bawah ini lebih dari. Oke. Lalu ada rata-rata data. Nah, cara menghitung rata-rata data di sini itu adalah kita tulis nih intervalnya. Oke, intervalnya ada berapa? Kita udah dapet. Nah, caranya itu adalah F dikali X. Nilai tengahnya kayak tadi udah aku jelasin, caranya itu adalah 58 ditambah 6, 4,6 dibagi 2.
hasilnya 61,3. Nah, ini adalah X-nya. F-nya itu adalah frekuensi. Jadi F dikali X. Frekuensi dikali nilai tengah berarti 6 dikali 6 1,3 hasil 367,8. Oke. Lalu ini kita jumlahkan setiap F dikali X-nya ini kita jumlahkan. Hasilnya 2261,1. Frekuensinya ada 30 nih. Nah, cara nyari nilai rata-ratanya itu adalah Fx dibagi X dibagi F. Berarti jumlah Fx per jumlah F. Jadilah hasil berarti 2261,1 dibagi 30. Hasilnya 75,37. Oke? Lalu nilai tengahnya nih, kita cari nilai tengah atau mediannya. Nah, ini sebenarnya udah dipelajarin ya dari kita SMP kayaknya. SMP kayak udah belajar kita. Cara nyarinya gampang juga kok. Dengan cara kita data ini tabel ini kita ingat-ingat intervalnya, frekuensinya dan frekuensi kumulatif. Nah, tadi kan kita udah belajar nih frekuensi kumulatifnya kan. Nah, cara yang kita lakukan pertama itu adalah letak median. Kita cari dulu nih letak mediannya di mana, jangan sampai kita salah. Nah, karena ini datanya itu adalah data genap, jadi kita nyari letak mediannya itu adalah N ditambah 2 per 2. Jadi 30 ditambah 2 per 2 sama dengan 16. Kalau misalnya kita datanya itu adalah ganjil, berarti N ditambah 1 dibagi 2. Nah, itu caranya, oke? Lalu kita cari mediannya. Nah, rumus median itu apa sih? L atau nilai tepi ditambah N per 2 dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi dikali interval. Nah, kita udah dapet nih letak mediannya itu di ke-16. Berarti dia ada di interval 71,4 sampai 78. Nah, itu letak mediannya tuh, teman-teman. Kita udah dapat letak mediannya. Lalu kita carilah rumusnya. L. Nah, L-nya ini adalah nilai tepi bawahnya, 71,35. Ya kan? Ini didapat dari 71,4 dikurang 0,05. Jadi kita kurangin 0,05, oke? Dapatlah 71,35. Ditambah 15. Lah, 15 ini dapat dari mana? 15 ini didapat dari data. Dari 30 dibagi 2 per frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya itu adalah 11. Kenapa 11? Frekuensi kumulatif yang kita dapatkan itu di sini adalah 11. Nih ada 11 kan. Nah, per frekuensinya, frekuensi dia itu berapa? 10. Berarti 10 dikali 6,6. 71,35 per 4 ditambah 4 per 10 dikali 6,6. Jadinya 71,35 ditambah 2,65 hasilnya adalah 73,99. Itu adalah nilai median dari data ini. Oke. Setelah nyari median, kita nyari apa sih? Kita nyari modusnya nih. Nah, modus data. Modus itu adalah data yang sering muncul. Oke. Di sini udah terlihat nih modusnya itu frekuensi paling tingginya berapa? 10. Berarti dia ada di interval 71,4 sampai 78. Itu adalah data modusnya. Nah, sekarang gimana nih cara ngitung modusnya? Cara ngitung modusnya adalah modus sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali 1. Dikali I, oke. Jadi D1 itu adalah D1 itu apa sih? Nah, D1 itu adalah jumlah frekuensi modus dikurang dengan frekuensi di atasnya. Kalau D2 itu adalah jumlah frekuensi modus dikurangi dengan frekuensi di bawahnya. Jadi kalau D1 itu di atasnya, frekuensi di atasnya. Kalau D2 itu frekuensi di bawahnya, oke. Makanya 10 dikurangi 5 hasilnya 5. Itu adalah D1-nya. Kalau 10 dikurangi 3 itu sama dengan 7. Itu hasil dari D2-nya. Oke, dikali 6,6. Intervalnya itu 6,6. Kita hitunglah. 71,35 ditambah 0,25.
sama dengan 71,6. Berarti kita udah dapet nih modusnya 71,6. Terus juga mediannya itu 73,99. Rata-ratanya itu 75,37. Oke, kita udah dapet semua nih. Nah, terus kita mencari hubungan modus, median, dan meannya. Kita udah tahu nih, modusnya itu lebih besar dari mediannya. Mediannya juga salah deh. Modusnya itu lebih kecil dari median. Mediannya itu lebih kecil dari mean. Mean itu rata-rata. Nah, dari hubungan ini kita dapat nih bahwa kurva yang terjadi itu adalah condong ke kiri. Karena modusnya itu lebih kecil dari median dan mediannya itu lebih kecil dari meannya. Jadi dia condong ke kiri. Jadi hubungan modus itu ada tiga ya, ada yang dia simetris, ada yang condong ke kiri, ada condong ke kanan. Kalau yang simetris itu modus sama dengan median sama dengan mean. Kalau misalnya condong ke kiri, ini yang kita lihat ya yang terjadi, modus lebih kecil dari median dan lebih kecil dari mean. Kalau condong ke kanan itu dia modus lebih besar dari median dan median lebih besar dari mean, itu pasti condong ke kanan. Oke. Nah, kita setelah itu lanjut nih, kita nyari range datanya. Cara nyari range datanya kan tadi kita udah belajar kan. Batas bawah kelas terakhir dikurangi batas bawah kelas pertama. Range data di sini itu adalah data berkelompok, oke. Dia bukan data individu lagi. Jadi dia data berkelompok. Kita dapat nih batas bawah kelas pertamanya berapa ya? Di sini 58 nih batas bawah kelas atasnya. Lalu di sini batas bawah kelas terakhirnya 91,5. Tinggal kita hitung lah, tinggal kita kurangin 91,5 dikurangi dengan 58. Hasilnya 33,5. Itu adalah range data berkelompoknya. Selanjutnya kita nyari standar deviasi. Nah, cari standar deviasi ini sebenarnya cukup rumit ya. Oke. Jadi data standar deviasi ini kita hitungnya adalah F dikali M. F-nya itu 6, berarti kita ini dapat dari 6 dikali 6 1,3. Oke, ini kita kali hasilnya 367,8. Ini hasilnya. Nah, frekuensinya ini kita hitung nih. Jumlahnya adalah 30. F kali M-nya ini kita jumlah. Hasilnya 2261,1. Nah, X-nya ini dapat dari mana nih? Nah, X ini 75,37 ini didapat dari 2261,1 dibagi 30. Hasilnya 75,37. Nah, kita udah dapet nih X-nya. Nah, kita hitunglah M dikurang X. M-nya ini berapa sih tadi M-nya? Nah, 61,3 dikurangi 75,37. Hasilnya minus 14,07. Lalu selanjutnya 68 dikurangi 75,37 minus 7,37. Jadi ini kita hitung aja nih, M dikurangin X, M dikurangin X. Oke, setelah itu kita udah dapet nih hasilnya. Kita kuadratin. Oke, jadi kayak minus 14,07 kita kuadratin. Berarti hasilnya berapa nih? 197,9649. Ini hasilnya nih. Hasil kita kuadratin. Kuadratin itu kayak kita tahu kan gimana cara ngitungnya. Itu adalah minus 14,07 dikali minus 14,07. Oke, kayak gitu cara ngitung kuadrat. Kita udah dapet nih kuadratnya. Nah, setelah kita dapet kuadratnya, hasil kuadrat ini kita kalikan dengan F-nya. Nah, kayak ini. 197,9649 kita kalikan 6. Hasilnya jadi 1187,7894. Nah, kita kalikan aja nih. Hasil M dikurang X kuadrat dikali frekuensi. Hasilnya Fm minus X kuadrat. Nah, itu hasilnya. Oke. Setelah kita dapat, kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan nih. Kita jumlahkan
frekuensi dikali M minus X kuadratnya. Setelah kita jumlahkan, kita kurangkanlah dengan frekuensinya, dengan jumlah datanya. Ini kita bagi nih. Jadi ini di sini ada nih, aku kasih rumus di sini. Standar deviasi sama dengan akar hasil dari frekuensi dikali M dikurang X kuadrat per N. N ini sama dengan frekuensinya. Jadinya 3622,623 per 30. Nah, hasilnya adalah 10,988881704. Nah, itu mencari standar deviasi. Jadi emang cukup rumit gitu. Kalau kita nggak hati-hati, kita nggak teliti, mungkin salah. Jadi kayak aku jelasin tadi, caranya itu adalah pertama kita nyari nilai tengahnya. Kalau kita udah dapat nilai tengah ini kita kalikan dengan frekuensi. Nah, kita udah dapat nih frekuensinya. Nah, setelah itu hasilnya udah dapat F dikali M. Kita jumlahkan F kali M-nya. Jumlahnya ini kita bagikan dengan jumlah frekuensi. Hasilnya 75,37. Lalu nilai tengah ini kita kurangi dengan X-nya ini. Nah, jadilah minus 14,07. Lalu ini hasil M dikurang X-nya ini kita kuadratin. Jadinya 197,9649. Lalu hasil dari M dikurang X kuadratnya ini kita kalikan dengan frekuensinya. Jadilah 1187,78894. Nah, hasil dari F dikali M dikurang X kuadrat ini kita jumlahin. Jumlahnya ini kita bagikan dengan jumlah frekuensinya. Lalu kita akarkan. Nah, jadilah hasilnya 10,988881704 gitu. Mudah kan? Mudah, cukup mudah sekarang. Lalu setelah itu kita carilah koefisien relatifnya. Cara nyari koefisien relatif itu gimana? Ada rumusnya, teman-teman. Jadi rumusnya itu adalah S per X dikali 100. Oke. S-nya itu apa sih? S-nya itu adalah standar deviasinya. Kita udah dapet kan 10,988881704. Nah, itu S-nya tuh. Itu S-nya. Lah, X-nya dari mana nih? 75,37. X-nya itu kita dapat dari ini. Dari F dikali M dibagi frekuensi. Oke. Jadilah 75,37 dikali 100. Jadi hasilnya 14,57. Gimana? Gampang kan, teman-teman? Sebentar ya. Nah, gimana? Mudah kan? Nah, terima kasih. Oh ya, aku mau ngasih tahu satu hal aja. X ini adalah nilai rata-rata. Tadi kan kita udah sempat ngitung nilai rata-rata kita kan. Nah, nih, rata-rata data 75,37. Nah, kira-kira kayak gitulah teman-teman. Jadi dari slide pertama sampai slide terakhir itu dia berhubungan teman-teman. Jadi kamu harus ngerti dulu dari yang pertama banget. Jadi kita harus mengerti dulu nih dari aku jelasin ya. Jadi kita harus paham dulu nih dari banyaknya kelas kita hafalin rumusnya. Yang 1 ditambah 3,322 log N. Lalu setelah itu kita cari range-nya, lalu cari interval kelas. Setelah itu kita bikin tabel distribusi frekuensinya. Nah, setelah kita cari distribusi frekuensinya, kita hitunglah distribusi frekuensi relatifnya. Yang kayak tadi aku bilang, dia itu dapat dari frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi dikali 100%. Nah, setelah cari distribusi frekuensi relatif, kita hitung nilai tengahnya atau mediannya. Nah, kayak tadi aku bilang, 58 ditambah 64,6 dibagi 2. Nah, itu untuk cari nilai tengah. Kemungkinan nilai tengah ini akan kita gunakan di kurva tadi tuh, yang poligon. Nah,
Setelah itu kita nyari nilai tepi kelas. Nah, kita nyari tepi atasnya. Berarti tepi atasnya itu dari 57,95 ditambah 58 dibagi 2. Nah, kalau nyari tepi bawah gimana? Nyari tepi bawahnya itu 64,6 ditambah 64,7 dibagi 2. Itu tepi bawah. Nah, nilai tepi kelas ini itu dipakai di kurva yang histogram. Dia dipakai ke histogram untuk intervalnya. Lalu frekuensi kumulatif ini kita pakai di kurva Ogif yang tadi. Frekuensi kumulatif di sini ada dua, frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Oke. Setelah itu, nah histogram. Histogram kayak tadi aku kasih tahu, interval ini didapat dari nilai tepi kelas. Oke. Dan histogram ini adalah grafik batang. Nah, lalu poligon. Poligon ini kayak aku bilang, ini dia didapat dari nilai tengah. Nah, nilai tengah yang tadi. Jadilah poligon. Nah, kurva poligon, grafik poligon ini adalah grafik garis, oke? Nah, kurva Ogif. Kurva Ogif ini didapat dari frekuensi tadi yang kurang dari lebih dari. Nah, kalau misalnya lebih dari itu dia yang orange, dia itu ke atas. Kalau yang lebih dari dia itu yang pink. Nah, yang pink ini nih dia ke bawah. Nah, jadi kurang dari ke atas, lebih dari ke bawah gitu, teman-teman. Rata-rata data. Ini rata-rata data ini nanti kita pakai untuk yang tadi standar deviasi. Nah, gitu caranya. Jadi kayak cara ngitungnya udah tahu kan? Frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Seperti itu. Nah, kita cari median, nilai tengah. Median ini nanti juga kepake kok. Median. Ya, median itu dipakai di standar deviasi juga. Cara nyari median udah tahu kan? Ini udah kita pelajarin dari SMP. Tadi aku juga udah jelasin rumusnya itu ini dihitungnya dari sini. Dia itu dari frekuensi kumulatif. Kurang dari karena dia berawal dari 0, oke? Modus data, data sering muncul. Nah, kita udah tahu nih datanya 10. Kita tinggal cari masukin ke rumus modus data berkelompoknya. D1 itu frekuensi modus dikurangi frekuensi atas. Kalau D2 itu frekuensi modus dikurangi dengan frekuensi bawahnya. Hubungan modus median dan mean. Ini condong ke kiri karena modusnya lebih kecil dari median dan lebih kecil dari mean. Tadi aku udah jelasin ada 3 kan. Lalu range data, tadi aku juga udah jelasin, batas bawah paling terakhir dikurangi batas bawah paling awal. Lalu standar deviasi, tadi aku jelasin kita udah dapat, X itu rata-rata ya teman-teman. Nah, dapatlah koefisien relatifnya. Itu tinggal masukin standar deviasi, hasilnya dibagi dengan rata-rata data atau X, dikali dengan 100. Selesai. Sekian dari aku. Cindy Saresta Meliani. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton dan tonton terus YouTube channel aku. Terima kasih semuanya.